Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raras Cahyani Astuti dengan NIM 0429025777. Berikut ini merupakan presentasi kelayakan bisnis usaha pada produk pangan sebagai tugas 2 untuk kewirausahaan. Usaha yang saya ambil yaitu Dokini atau donat kekinian. Ringkasan eksklusif. Dokini atau donat kekinian merupakan salah satu jenis roti berbentuk bulat dengan lubang di tengahnya. Keunikan Dokini yaitu berupa topping yang terdiri dari dua macam topping glaze yang berbeda dalam satu donat. Dokini mengusung kata homemade yang berarti pembuatannya dibuat secara eksklusif dengan resep rahasia dan menghasilkan donat yang lembut dan kaya akan rasa. Dokini memiliki target pasar yang luas dari berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Modal utama yang dibutuhkan dalam pembuatan Dokini yaitu sebesar 130.000 untuk sekali produksi dengan menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp143.680. Untuk usaha Dokini, pembelian bahan baku dilakukan pada toko bahan kue yang sangat mudah ditemukan. Penjualan Dokini dilakukan secara COD atau cash on delivery maupun online banking, di mana pelanggan dapat membeli dengan datang, menjemput, maupun dilakukan pengiriman ke tempat tinggalnya. Dilihat dari faktor kelayakan bisnis, Dokini merupakan bisnis yang layak untuk dapat dilanjutkan karena sambutan masyarakat terhadap kehadiran Dokini dinilai sangat baik karena pesanan terus berdatangan tiap harinya. Hingga saat ini, peluang usaha Dokini cukup menjanjikan karena belum terdapat usaha yang menyerupai yaitu donat dengan dua topping, sehingga peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih besar bila dibandingkan dengan penjualan donat dengan merek yang lain. Promosi dalam Dokini dilakukan menggunakan media sosial berupa Instagram, Facebook, WhatsApp Story, dan TikTok. Dengan menggunakan media sosial akan dapat menjaring konsumen lebih luas sehingga Dokini dapat dikenal oleh masyarakat luas. Produk Dokini merupakan produk olahan roti berupa donat yang memiliki keunikan berupa terdapat dua topping dalam satu donat, memiliki rasa topping yang beraneka ragam yaitu dark chocolate, green tea, coklat hazelnut, strawberry, tiramisu, alpukat, susu, dan taro. Topping tersebut dapat dipilih sesuai dengan kesukaan dan keinginan pelanggan, sehingga menjadikan Dokini produk yang customized untuk tiap pelanggannya. Ukuran adonan yang digunakan pada setiap cetakan yaitu 35 gram atau adonan yang belum mengembang, dengan harga jual sebesar Rp55.000 untuk setiap buahnya. Untuk logo, Dokini telah memiliki logo yang telah didesain menyerupai dengan produk yang dibuat. Logo berupa gambar donat dengan dua topping yang terlihat dengan jelas, sehingga pelanggan dapat dengan mudah mengidentifikasi produk Dokini. Dokini merupakan produk homemade yang menunjukkan bahwa produk tersebut merupakan produk buatan tangan dan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, sehingga pelanggan dapat merasakan kebahagiaan ketika menyantap Dokini. Kelebihan untuk Dokini. Walaupun donat merupakan produk yang telah banyak dibuat, namun Dokini memiliki beberapa kelebihan, yaitu 1. Menggunakan bahan-bahan baku yang berkualitas dan dengan mutu yang terjamin, sehingga menghasilkan donat yang memiliki tekstur lembut ketika digigit dan kaya akan rasa. 2. Dokini memiliki ketahanan produk selama 1 hari pada suhu ruang dan 3 hari pada suhu dingin, sehingga pelanggan dapat menyantap produk Dokini lebih lama bila disimpan dalam lemari pendingin. 3. Topping yang digunakan merupakan topping dengan kualitas terbaik sehingga memiliki rasa yang manis namun tidak meninggalkan getir maupun pahit pada aftertaste. 4. Pelanggan dapat memilih topping yang sesuai dengan keinginannya sehingga pelanggan merasakan produk yang personal dan customized. Teknis pembuatan Dokini. Pembuatan Dokini melalui beberapa tahap, yaitu pertama adalah pembuatan adonan donat yang dengan cara memasukkan semua bahan ke dalam mixer, kemudian mixer dengan kecepatan sedang hingga diperoleh adonan kalis. Yang kemudian dilakukan pencetakan donat dan proofing lagi yang kedua selama 30-35 menit. Setelah proses proofing selesai, dilakukan proses penggorengan. Proses penggorengan donat menggunakan minyak padat dengan api sedang cenderung kecil. Bila donat telah berwarna coklat, dapat diangkat dan ditiriskan. Kemudian, dapat dilakukan pemberian topping dengan dua topping yang berbeda pada Dokini sesuai dengan pesanan dan keinginan konsumen. Teknologi pada usaha Dokini. Dalam usaha Dokini telah menggunakan beberapa teknologi, baik dalam proses produksi hingga proses pemasaran. Pada proses produksi, menggunakan teknologi berupa mixer khusus roti, sehingga waktu untuk pembuatan adonan Dokini menjadi lebih singkat, yaitu sekitar 10 menit. Bila dibandingkan dengan menggunakan metode manual yang dapat memakan waktu 30 menit. Pada proses pemasaran,
telah dilakukan teknologi yang digunakan berupa pemanfaatan media sosial sebagai sarana penjualan. Dokini telah memiliki akun pribadi pada Instagram dan TikTok sehingga semua update terkait Dokini dapat dengan mudah diakses pada akun tersebut. Lingkungan pasar. Sasaran konsumen Dokini berasal dari beragam kalangan usia, mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga usia lanjut. Harga yang ditawarkan pun terbilang cukup terjangkau, yaitu Rp5.000. Dapat menikmati Dokini dengan kualitas donat premium. Selain rasa dan penampilan Dokini, kemasan yang digunakan merupakan kemasan yang menarik sehingga menunjang penampilan Dokini yang unik menjadi lebih menarik di kalangan pelanggan. Dokini cocok untuk menemani kerja, menemani pada saat santai, maupun menemani saat rapat. Dokini hadir menjawab tantangan banyak orang yang ingin merasakan sensasi beberapa rasa dalam satu donat. Usaha donat dengan memberikan beberapa topping di atasnya belum pernah ada, sehingga walaupun pengusaha donat sudah banyak bermunculan, namun ide inovasi saya dengan memodifikasi rasa topping di atasnya masih belum pernah ditemui. Dengan mempertahankan kualitas dan premium merupakan ciri khas dari Dokini agar tetap dapat bersaing dalam usaha industri dengan para kompetitor. Dari segi industri, bisnis yang saya tekuni saat ini termasuk ke dalam industri pengolahan pangan dengan skala menengah dan tingkat perkembangan yang cukup pesat yang ditandai dengan pesanan yang terus berdatangan. Segmen industri yang cocok untuk Dokini yaitu pada lingkungan kantor, lingkungan mall, lingkungan sekolah, lingkungan perumahan maupun kegiatan Car Free Day. Model bisnis yang saya lakukan yaitu dengan mengusung made by order agar para pelanggan merasakan sensasi pesanan yang dibuat secara personal. Selain itu, Dokini juga melakukan penjualan melalui marketplace sehingga memudahkan pelanggan, yaitu hanya dengan memesan melalui aplikasi dapat membuat pesanan dalam waktu singkat. Strategi pemasaran dan penjualan Dokini. Pemasaran Dokini dilakukan dengan menggunakan strategi dengan menggunakan internet, software, dan sosial atau dengan kawan-kawan di sekitar. Melalui media sosial, Dokini mengusung dengan menggunakan Facebook, Instagram, dan TikTok. Pemasaran pada media sosial dikemas dengan menggunakan konten-konten menarik dan mengikuti perkembangan zaman dengan membuat video-video TikTok, video Reel Instagram, dan video pemasaran Dokini pada akun pribadi Instagram. Selain itu, saya juga membuat updatean berupa video-video terkini Dokini baik selama produksi maupun produk yang telah jadi. Dengan adanya video-video tersebut, membuat pelanggan dengan harapan selalu teringat dan akan kehadiran produk Dokini. Penjualan Dokini dilakukan menggunakan sistem made by order, sehingga produk Dokini memiliki kelebihan, yaitu produk dipastikan merupakan produk yang dibuat fresh, dibuat pada saat pemesanan dilakukan, sehingga produk sampai di tangan pelanggan memiliki mutu yang terjaga akan kualitasnya. Saya ingin membuat kesepakatan kerjasama dengan para selebgram dan influencer yang berada di Instagram dan TikTok dan food blogger yang berada di YouTube, sehingga mereka dapat membuat konten berupa pengenalan produk Dokini. Dengan kerjasama tersebut diharapkan akan menambah jumlah jangkauan pelanggan yang akan didapatkan oleh Dokini. Produksi atau operasi. Produksi untuk Dokini terletak pada Kota Serang, Banten dengan luas area produksi sebesar 120 meter persegi yang terdiri dari ruang produksi, ruang kemas, ruang penyimpanan, dan ruang loading. Peralatan yang digunakan selama produksi Dokini yaitu berupa mixer, kompor, kulkas, pencetak donat, silikon mat, dan beberapa peralatan pendukung yang telah dilakukan pencatatan yang memiliki fungsi dalam menunjang pada saat produksi Dokini. Produksi Dokini memiliki kapasitas harian berupa 144 pieces atau 12 lusin per hari, dengan produksi dimulai pada saat pagi hari hingga sore hari atau malam bila terdapat pesanan khusus. Dalam produksi Dokini dilakukan pada setiap hari Selasa hingga Minggu, sedangkan hari Senin merupakan hari libur untuk para karyawan Dokini. Pemasaran dilakukan menggunakan sistem made by order atau pre-order, sehingga apabila kuota telah tercapai, maka kelebihan pemesanan akan masuk pada hari berikutnya dengan konfirmasi kepada pelanggan sebelumnya. Sumber daya manusia pada Dokini. Dalam usaha Dokini memiliki struktur organisasi sebagai berikut, yaitu pertama yaitu pemilik memiliki tugas untuk mengontrol pelaksanaan selama produksi hingga sampai pendistribusian Dokini. Bagian produksi memiliki tugas untuk memproduksi Dokini dari bahan mentah hingga menjadi produk jadi.
Bagian manajemen memiliki tugas untuk melakukan manajemen terhadap keuangan, pemesanan, hingga penyediaan bahan baku. Bagian pemasaran memiliki tugas untuk melakukan pemasaran produk pada media sosial, baik berupa konten foto, reel, video TikTok, maupun update story. Bagian distribusi memiliki tugas untuk melakukan pengantaran produk hingga sampai ke tangan pelanggan dengan aman. Kekayaan intelektual bisnis usaha Dokini saat ini belum memiliki izin hak kekayaan intelektual dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Bila kedepannya bisnis ini terus berkembang, maka saya akan mendaftarkan produk Dokini untuk memiliki haki. Untuk peraturan atau masalah lingkungan, faktor non-ekonomi yang kemungkinan dapat mempengaruhi prospek produk Dokini yaitu usaha tempat pembuatan produk Dokini berada dalam kawasan perumahan, sehingga pada saat pemesanan meningkat membuat banyak kendaraan lalu lalang, baik untuk mengantarkan bahan baku maupun beberapa pelanggan yang ingin mengambil pesanan langsung. Untuk polusi maupun limbah buangan sisa hasil produksi sampai saat ini masih dalam jumlah yang terkontrol. Petugas pengangkut sampah memiliki jadwal yang tetap, yaitu 2 hari sekali untuk mengambil sampah tersebut. Dengan makin berkembangnya usaha Dokini, maka kedepannya akan dipertimbangkan untuk melakukan sewa terhadap tempat usaha agar produksi dan pelanggan terfokus pada tempat usaha tersebut. Faktor risiko. Dalam menjalankan usaha, Dokini sadar akan adanya faktor risiko baik internal maupun eksternal. Faktor risiko yang dapat terjadi pada usaha Dokini yaitu 1. Harga bahan baku untuk pembuatan Dokini tidak pasti karena dapat mengikuti harga pasar yang berlaku pada saat itu. 2. Dengan adanya Dokini, produk yang masih jarang ditemukan memungkinkan akan terjadinya pesaing baru muncul dengan menduplikasi produk yang serupa. 3. Terdapat komplain pelanggan terhadap Dokini dikarenakan produk merupakan jenis bakery yang tiap produksinya maupun proses toppingnya tidak sama satu sama lain. 4. Yaitu penetapan harga pada produk Dokini merupakan salah satu pertimbangan bagi pelanggan dalam pembelian produk Dokini. Pertimbangan pengaturan waktu. Setelah melakukan uji coba pasar terhadap rekan kantor, membuat video reel maupun status pada WhatsApp, pesanan terus berdatangan. Waktu menjadi salah satu tantangan terbesar dalam memenuhi pesanan pelanggan. Sehingga dalam usaha ini Dokini telah merekrut 1 orang pegawai lagi untuk dapat membantu dalam proses produksi. Sehingga bagian produksi memiliki 2 orang pegawai. Sehingga waktu yang dapat dibagi dalam 2 shift, yaitu produksi untuk pesanan pagi dan produksi untuk pesanan di sore hari. Untuk proyeksi keuangan, dalam menjalankan usaha awal, Dokini menggunakan dana pribadi. Setiap kali produksi mendapatkan laba sebesar Rp143.600, di mana keuntungan 1 kali produksi untuk 1 bulan yaitu Rp4.310.400, 6 bulan yaitu sebesar Rp25.862.400, dan 12 bulan sebesar Rp51.724.800. Dengan keuntungan dalam 1 tahun sebesar Rp103.449.600 untuk 2 kali produksi, Dokini memiliki rencana akan mengembangkan usaha Dokini ini untuk membuka cabang di luar daerah dengan sistem franchise, sehingga diharapkan Dokini akan segera dapat berkembang. Untuk strategi modal, saat ini karena Dokini merupakan usaha yang baru saja merintis, sehingga strategi modal yang digunakan merupakan modal dari milik pribadi, namun keuangannya tidak bercampur dengan kebutuhan rumah tangga. Untuk 1 tahun ke depan, proyeksi keuntungan Dokini 1 tahun dan merencanakan akan membuka franchise, maka akan dilakukan pembagian sebagai berikut. Calon mitra memberikan dana sebesar 20 juta. Biaya tersebut sudah termasuk dengan biaya lisensi dan peralatan yang memakan modal sebanyak 10 juta. Rekomendasi akhir untuk produk Dokini yaitu bisnis produk donat dengan kreasi 2 topping merupakan konsep bisnis yang layak dilakukan karena berdasarkan faktor finansial dan faktor non-finansial. Dengan mempertimbangkan melimpahnya bahan baku dalam pembuatan Dokini di sekitar kota Serang dan memiliki harga yang relatif murah dan mudah didapatkan. Selain itu, Dokini dapat dijadikan salah satu tren terbaru di bidang kuliner karena keunikannya yang dapat ditonjolkan. Kemudian, Dokini merupakan salah satu usaha pangan yang layak juga dapat diukur dari testimoni yang telah diberikan oleh para konsumen, serta banyaknya pemesanan ulang yang dilakukan oleh pelanggan terhadap produk Dokini. Sekian presentasi saya mengenai kelayakan usaha produk pangan Dokini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.